BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Salam jumpa di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Dengan saya, Pulung Trianggoro, dan kali ini kita kedatangan seorang tamu jauh-jauh dari Jogja. Itu jauh kalau jalan kaki, ya, tapi kalau naik pesawat nggak 1 jam. Nah, di depan saya sudah hadir. Nih, jangan lihat seperti itu, Mas. Jadi, ini salah seorang sineas terkenal dan sudah tidak asing lagi dengan keluarganya tentunya ya. Kalau dengan orang lain mungkin dengan sahabat pembelajar tentunya masih perlu diperkenalkan. Kawan kita ini kita sambut Mas Bimo Suryojati. Tepat ya, Mas? Tepat. Oke, jadi kita kehadiran Mas Bimo ini seorang sineas, filmmaker atau ada istilah lainnya, Mas? Filmmaker deh. Filmmaker. Lebih bikin film itu macam-macam, Mas. Maksudnya bikin beneran bikin atau jadi sutradara. Semua yang terlibat di produksi film kan filmmaker. Oh, semua termasuk yang pegang lighting dan sebagainya. Ya, pekerja film kan. Itu filmmaker. Oke, berarti saya pernah jadi filmmaker juga dong. Pernah. Oke, jadi sahabat pembelajar, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng mengenai film sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi kalau teman-teman semuanya sering dengar ya, ada film, bukan hanya film ya, tapi ada modul. Ya, kemudian ada juga Mas Bimo, kalau di kita ada audio podcast ini juga untuk pembelajaran. Nah, kita mau ngobrolin masalah film sebagai media pembelajaran. Siap. Dan saya juga perlu perkenalkan Mas Bimo ini teman saya, katanya sih teman atau mantan, enggak ya? Kalau teman enggak punya mantan ya? Terpaksa teman ya, jadi nggak enak juga nih kalau dibilang mantan teman kan nggak ada ya. Teman ya tetap teman ya. Kebetulan kita dulu pernah belajar di satu tempat ya, dan kebetulan belajarnya juga tugas-tugasnya suruh lihat film ya. Apa ya filmnya waktu itu kalau tugas-tugas? Waktu tugas mata kuliah, saya lupa mata kuliahnya. Itu pasti nggak masuk ya? Saya review film saya sendiri. Oh, review sombong kali ya. Jadi dan ya itu mohon maaf ya, dibolehkan sama dosennya. Oh, boleh kan? Boleh kan. Film dan sendiri. filmnya saya kumpulkan juga ke beliau, film pendek. Terus tahun berikutnya digunakan untuk review juga sama mahasiswa berikutnya? Kayaknya enggak ya. Mungkin itu karena enggak enak aja. Tonton, ada acara nonton barengnya gitu. Di kampus. Tapi aku nggak ikut pas acara itu. Ya karena mungkin biar nggak ketahuan. Oh sih. Jadi kalau responnya jelek kan nggak apa-apa. Oke, jadi kita sedang mengembangkan Mas Bimo di BPK. BPK ini kan kita pembelajaran sudah mulai multimedia. Multimedia itu benar-benar bukan multimedia zaman dulu ya. Kalau dibilang multimedia itu cuma pakai PowerPoint, HP. Tapi multimedia itu medianya macam-macam. Ada media audio, ada media teks, ada media visual. Bahkan kita juga ngembangin media interaktif seperti game. Ya, game-game ini ada board game. Kebetulan, oh ya sahabat pembelajar, Mas Bimo ini juga salah seorang board game maker. Cuma sampai detik ini saya belum boleh ngelihat board gamenya. Nanti setelah acara ini saya tetap minta untuk saya harus lihat board game. Boleh ya? Boleh. Gratis ya? Gratis. Nah, tapi kali ini kita ngobrolin masalah film dulu. Nah, saya manggilnya tetap Mas Bimo atau Nda aja, karena saya kebetulan manggil beliau itu Nda. Nda itu apa ya, Mas? Nda itu Adinda enggak, Bunda enggak juga. Gini aja Nda. Sudah berapa lama sih ngurusin film itu? Sebagai filmmaker lah. Sudah berapa lama? Sejak tahun 2002 mungkin. 2002 berarti ya, 20 tahun. Ya sekitar itu. 20 tahun. Oke, berarti dari umur 20-an ya berarti. Ya. Ya masuk awal kuliah kita ya. Masuk awal kuliah ya, betul. Ya. Itu di kuliah yang kedua kan ya. Yang pertama kan. Kedua. Ya, karena sebelum itu masih band-bandan. Oh, band-bandan. Tapi bukan band beneran kan, band-bandan. Bukan blue band juga. Nah, kemudian waktu itu yang pertama kali yang dikerjakan apa? Filmmaker kan tadi banyak, ada lighting, ada apa. Yang pertama kali apa? Jadi gini, di zaman itu
konangan umurin juga ya. Ya, konangan itu sahabat berat, konangan itu ketahuan ya artinya. Ya, saya harus jelaskan. Ya di zaman itu belum seperti sekarang yang pasti YouTube belum ada, bahkan internet itu aksesnya masih terbatas ya, hanya warnet aja kayaknya. Kita masih pakai 3G atau bukan 3G? Oh, belum ada 3G. Belum ada 3G. Oke. Terus cara kita belajar hanya dengan melihat orang lain yang sudah pernah bisa, atau terlibat dengan orang yang lain, atau mengasumsikan sendiri. Jadi trial and error gitu, karena memang waktu itu kebetulan di tahun itu tahun awal lahirnya teman-teman indie di hampir segala industri ya. Jadi di musik ada, juga, film ada, animasi juga ada. Dan saya sebenarnya memulainya itu dari animasi apa ya waktu itu? Jadi, awalnya kan saya dari musik ya, saya main musik, terus kebetulan saya bukan di sekolah sih, ada sebuah komunitas komik waktu itu, salah satunya teman SMA juga, tapi banyak juga yang dari beda sekolah. Yang tak kasat mata kasat. Ya itu namanya studinya kasat mata, tapi sebelum kasat mata itu kan kita bikin komik ya. Terus kemudian ada salah dua yang itu, kalau komik itu sejak SMA ya, SMA itu komik. Pembuat komik atau baca komik? Pembuat komik. Tapi komik indie kan ada juga tuh gerakannya di Jogja ya waktu itu. Terus ada salah satu komik itu yang pengen kita bikin jadi film animasi. Kebetulan waktu kuliah ada beberapa yang masuk di jurusan arsitek. Di situ mengenal 3D Max, 3D Studio Max ya. Sebetulnya itu software untuk building, kalau di kampus kan untuk arsitektural gitu ya, tapi kebetulan waktu itu memang AutoCAD ya. Ya AutoCAD memang ada juga di waktu itu ya. Cuma kalau sekarang kan software 3D banyak sekali ya, termasuk yang free juga banyak. Waktu itu opsi termurahnya hanya 3D Studio Max. Dan karena ada yang bisa, terus iseng-iseng bikin, kita bikin film animasi pertama waktu itu. Dan di situ saya masih posisinya ngisi musik ilustrasinya sama dubbingnya. Kalau nggak salah tokohnya Mugijo ya. Betul. Nah, ya Mugijo itu saya tahu banget itu. Itu adalah penjaga. Yang boleh sebutin nggak ya? Itu penjaga sekolah di tempatnya Mas Bimo itu kan. Hanya dendam banget sama dia, kan. Oke. Terus kemudian setelah kebetulan itu agak menghebohkan ya, karena keisengan itu kita kirim ke Festival Film Indonesia waktu itu, tahun berapa. Setelah vakum agak lama FFI, kemudian ada FFI, kita kirim. Kita masuk 10 besar, tidak ada juara 1, 2, 3 waktu itu ya, cuma 10 besar, dan satu-satunya yang animasi kita dari sekian ribu animasi film, dan non animasi dicampur. Setelah itu baru FFI bikin kategori khusus animasi. Jadi kita masuk 10 besar itu gara-gara bikin animasi, karena nggak ada yang lain. Jadi bukan masalah kualitas bagus atau enggak, karena nggak ada. Terus ini harus masuk karena ini sesuatu yang baru, dan filmnya cuma 7 menit. 7 menit itu kalau di waktu itu ngerendernya bisa sebulan dengan teknologi komputer waktu itu ya. Itu juga termasuk menggugah teman-teman di Jakarta, teman-teman filmmaker di Jakarta senior ya, Mbak Mira Usmana, Mas Riri Riza itu. Wah, animasi ada lagi nih Indonesia. Sebetulnya animator banyak, tapi mereka tidak bikin karya film. Jadi animator itu nempelnya di iklan, misalnya iklan apa terus keluar animasinya apa atau logo atau gitu-gitu, itu banyak. Tidak ke filmnya ya. Tidak ke film dan tidak berkomunitas, tidak bikin studio. Enggak bikin studio. Jadi sendiri-sendiri. Kalaupun bikin studio ya studionya enggak dipromot as a studio, tapi memang mereka hanya mengerjakan proyek. Biasanya ada di studio-studio editing gitu-gitu ya. Nah, ini kok ada ini anak-anak muda Jogja kok seperti itu. Akhirnya terus berkembang. Terus kita kita bikin film lagi yang lebih panjang, itu heboh lagi. Jadi hampir semua festival itu animasi juga Mas ya? Animasi. Hampir semua festival yang kita ikut kita pasti menang. Karena enggak ada kompetitornya. Karena pesaingnya belum. Pesaingnya kemudian ada setelah itu, tapi kan kita sudah 1 step lebih unggul. Kemudian kebetulan kita berangkat dari komik, kebetulan banyak yang cukup menguasai 3D Studio Max. Jadi ada beberapa hal yang kita unggul. Ada orang-orang yang ahli di 3D Studio tapi penceritaan enggak. Kan konteks film kan tidak cuma masalah teknis membuat gambarnya ya, tapi penceritaannya gitu-gitu. Sampai akhirnya kita dapat grant waktu itu, dapat semacam hadiah gitu dari salah satunya dari Mas Gari Nugroho waktu itu untuk bikin film animasi panjang pertama di Indonesia. Yang full model film ya?
Kan film pendek kan tadi. Film pendek, sebelumnya film pendek. Jadi itu kita adalah yang berhasil bikin film animasi 3D 90 menit pertama Indonesia. Itu judulnya apa, Mas? Judulnya Homeland. Oh, Homeland. Ya, oke. Homeland. Sekarang masih bisa dicari? Mungkin ya, tapi sajane ya sebetulnya kualitasnya ya yang penting ada itu tidak kan. bisa dibanggakan ya. Karena Homeland ya. Iya, karena itu kenekatan ya, karena kita masih benar-benar anak kuliahan sing nggak tahu industri, nggak tahu begitu ternyata film panjang tuh luar biasa. Butuh berapa bulan? Segala itu 1 tahun. 1 tahun untuk Homeland. 1 90 tahun. menit. 90 menit. Jadi teknis dan non teknisnya itu kompleks sekali ya. Termasuk kita waktu itu kan nggak mampu ya beli software itu original. Jadi Bajakan harus juga ya. Setelah dapat grant itu kita original. Tapi Setelah itu ya. Sebelumnya kita numpang di studionya arsitek. Jadi kita nggak punya komputer, kita adalah numpang di universitas di gitu sebuah ya. universitas gitu. Di Yogyakarta yang negeri ya. Oh enggak perlu disebutin ya. Lokasinya dia Ya. Teronjongan Ngiwo lah. Oke. Itu di situ terus di situ saya mengenal filmmaker. Jadi nama-nama yang saya sebut tadi itu kenal Di animasi sampai tahun berapa? Di animasi saya lama, tapi bukan problem ya, tapi kepada akhirnya teman-teman studio itu tidak fokus di film, tapi di industrinya, jadi iklan lah, apalah gitu-gitu. Karena lebih menghasilkan? Bukan lebih menghasilkan, karena waktu itu memang film animasi nggak ada yang mau dimasukin kemana gitu, itu nggak ada space-nya. Tapi produser ada yang nawarin dan sebagainya? Nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada juga. Oke. Nah, begitu kita proses Homeland itu kemudian di Batam muncul studio baru, tapi sebetulnya itu punya Singapura ya. Terus dia mengklaim sebagai film 3D pertama di Indonesia. Enggak, sebetulnya kita duluan, cuman dia dibiayai besar, terus punya modal lah. Kemudian dia berhasil masuk bioskop. Film kita gagal masuk bioskop, tapi diputar di seluruh Indonesia, cuman tidak lewat jalur bioskop. Nah, proses saya kenal teman-teman film, termasuk teman-teman indie Jogja, nggak usah nyebut nama ya, tapi beberapa sineas yang kemudian hijrah ke Jakarta juga, berpindah ke Jakarta itu lahirnya hampir bersamaan di tahun-tahun itu. Di tahun sekitar? Di awal 2001-2002 itu. Jadi kita kalau festival itu berangkat bareng-bareng naik kereta gitu, terus ada confident atau apa festival seperti itu. Otomatis kan secara komunitas ketemu nih. Ya di situ saya sering lihat syuting akhirnya tuh. Lihat orang syuting, saya pelajari, saya pengen bikin film real shot gitu. Ya, kita nyebutnya dulu film istilahnya real shot. Pakai. Dan waktu itu kamera masih handycam ya yang terjangkau ya. Handycam aja nggak ada yang punya. Jadi kalau mau bikin ya pinjam siapa yang punya gitu. Dulu kalau kamera bagus yang ada cuma kayak di kampus atau di puskat. Ya. Di lab audiovisual gitu ya. Dan itu teknologinya tidak bisa kita jangkau. Teknologinya Betacam gitu-gitu kan mahal sekali ya. Iya, oke. Editingnya nggak akan bisa gitu. Terus muncullah di zaman itu mini DV, Hi8 terus mini DV, jadi masih pakai kaset. Tapi kecil itu ya? Kaset kecil itu, dan itu menjadi gebrakan besar ya di indie, karena era VHS selesai, era Hi8 selesai, muncul mini DV kualitasnya cukup bagus dan opsi kameranya menjadi banyak. Sayangnya waktu itu kalau teman-teman tahu istilah NTSC PAL, jenis file ya. Itu apa ya, itu format gitulah ya. Format video itu ada NTSC dan PAL, dan di zaman itu hanya digunakan di negara-negara tertentu. Jadi di Jepang itu PAL, di mana itu NTSC gitu, saya agak lupa sih detailnya. Nah, alat editing kalau PAL ya bisanya PAL. Kalau mau NTSC ya bisanya hanya NTSC, dan itu rumit sekali karena kadang-kadang kita minjem handycam, minjem kamera, ternyata kameranya NTSC. Waduh. Tapi editnya beda. Itu problem. Sampai berapa lama Mas? Itu berapa lama saya lupa nih. Mungkin sampai 2004 atau ya, sekitar 2005. Tapi itu studio animasi masih jalan. Jadi saya masih di situ. Tapi sudah mulai ikut yang indie. Terus akhirnya saya, karena kebetulan di zaman animasi itu yang paling sering keliling saya, jadi teman-teman itu lebih suka di studio, saya yang kalau ke Jakarta kemana gitu itu saya yang paling sering. Jadi saya zaman kuliah itu bisa seminggu sekali ke Jakarta,
dalam rangka film itu, terus saya banyak kenal, akhirnya yuk bantuin di salah satu production house. Ya orang Jogja juga sih, sutradara besar sekarang ini. Nah saya belajarnya di situ, saya lupa tahun berapa ya, tapi di situ saya Belajarnya apa waktu itu? belajarnya itu langsung terlibat produksi gitu sih. Jadi Sebagai waktu itu apa Mas? kalau status teknisnya nggak ada ya, jadi gotong royong lah pokoknya. Jadi ngewangi lah gitu. Bagian umum. Nah, jadi umum apa-apa dipakai. Apa-apa dikerjakan. Karena di Indie itu seperti itu. Kita belum karena mengenal. nggak ada job desk dan sebagainya Ada job ya. Yang desk. penting lu bisa apa gitu ya. Betul. Karena memang waktu itu ya kita belum tahu job desk. Jadi di OP yang bagaimana kan semua masih meraba-raba ya. Sambil menemukan bentuk yang betulnya seperti apa. Waktu itu kan ilmunya baru ada di IKJ ya, yang bisa apa namanya punya skema produksi. Setahu saya begitu. Tapi sebelum itu saya sudah sempat bikin film pendek sih beberapa, real short itu sebelum saya terlibat di industri. Itu kebetulan sempat beberapa festival juga. Terus saya mensepakati diri kok saya suka di film karena kebetulan hobi saya itu kan berkaitan dengan yang begitu-begitu ya, fotografi, musik, terus keaktoran, visual, sama pengadeganan gitu, dan film bisa merangkum semua itu dari gambar, dari pengadeganan, dari penulisan. Jadi menurut saya itu ini wadahnya gitu loh untuk semuanya bisa. Oke, mulai bener-bener bikin film di tahun berapa kira-kira? Artinya sudah mulai enggak, kalau bahasanya orang Jawa itu katanya ngenger ya itu tadi. Mengabdi. Ngenger atau apa ya. Jadi mulai create ya, ide sendiri, kemudian mulai bikin, nyari teman-teman untuk bantu. 2005 kayaknya. 2005 sudah ya. Film pendek ya tapi. Film pendek. Film pendek. Nah, terus kalau film panjang mulainya Kira-kira di tahun yang sama. di tahun yang sama. Tapi tidak sebagai sutradara ya. Sebagai Astrada. Sebagai apa ya? Ya banyak terlibat tapi kemudian mungkin jabatan teknisnya nanti apa gitu sih. Tapi ya kayak itu. Kalau ditulis di kredit itu. Kalau ditulis ya mungkin ada Astrada, mungkin ada yang apa namanya? Produksi, ada yang di unit, macam-macam sih. Oke. Nah, ini ngomong-ngomongannya Mas. Ini kan ada pernah bikin yang animasi, terus real shot dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat nih, karena kita ini kan pembelajaran ya tadi yang saya sampaikan. Lebih enak kalau saya misalnya itu mau belajar film tentang nilai-nilai film itu yang real shot atau yang pembelajaran? Atau jangan-jangan masing-masing punya plus minusnya nih? Mungkin bisa dideskripsikan lebih detail, maksudnya pembelajarannya. Belajar misalnya aku pengen ada nilai gitu ya, nilai misalnya ada nilai tentang bagaimana kita itu harus jujur atau berintegritas, bahasanya itu agak berat dikit gitu loh. Itu lebih enak kalau dibikin dalam bentuk animasi atau real shot. Sebetulnya kemudian nanti kembali kepada bagaimana proses creatingnya ya, jadi proses kreatifnya seperti apa, penceritaannya seperti apa, kontennya bagaimana. Jadi dua-duanya sih sebetulnya punya power yang sama. Powernya sama. Cumanya begini, di animasi itu kita bikin animasi itu kita 100% bikin dunianya. Ya kan, kalau di real shot di Indonesia kita nggak bisa bikin 100% dunianya. Artinya misalnya sederhananya gini, di animasi kita bikin karakter namanya Johnny dan Muki gitu, seluruh yang dia miliki ya rumah, ya planet, ya pakaian, segala macam environmentnya kita bikin. Jadi artinya kemutlaan karakternya itu ada di tangan kita. Kalau di real shot kadang-kadang tidak bisa, misalnya kita punya Budi dan Muki gitu ya. Harapan kita adalah karakter ini seorang anak muda yang rebel misalnya gitu-gitu. Kita tapi rumahnya kan nggak bisa 100% rebel. Artinya
Karena kita minjem rumah siapa, sewa rumah siapa, itu kita create untuk Menyesuaikan menyesuaikan. Artinya ada part-part tertentu yang tidak bisa 100% dunianya itu tercapai. Misalnya Rebel itu naik kendaraan motornya kira-kira kayak gini, di animasi bisa. Gampang ya. Gampang. Bahkan imajiner pun bisa, tapi di real shot kadang-kadang tidak bisa. Bahkan nyari kendaraannya aja susah. Ya, harus disesuaikan. Dan yang paling norma itu tidak bisa dihindari kalau di real shotnya. Maksudnya gimana normanya? Di animasi bisa. Misalkan sederhananya ya di film real shot ada karakter anak muda dan orang tua. Penonton itu secara otomatis pasti yang muda harus menghormati yang tua. Lebih sopan dan sebagainya. Seperti itu ya, mau naskahnya seperti apapun, kalau ada orang tua anaknya kasar berarti anak yang tidak berbakti gitu. Mindsetnya, sementara kalau di animasi bebas. Orang tua yang tiba-tiba kepalanya terbelah keluar baling-balingnya gitu kan. Ya, jadi esensi-esensi seperti itu bisa ditiadakan karena imajinasinya lebih terbuka. Jadi lebih terbuka untuk menghadirkan sesuatu yang betul. Bahkan nggak mutu ya, nggak real gitu ya. Ya benar-benar tergantung sama imajinasi kita sejauh mana. Jadi kalau mau di Jepang kan banyak sekali ya, ada nenek-nenek robot, nenek-nenek misalnya, itu kan aneh banget ya, tapi berhasil loh. Dari punggung keluar tangannya. Itu sah-sah aja kan. Jadi ya kayak gitu. Kalau di real shot nggak bisa, begitu kita letakkan seorang nenek-nenek aneh gitu udah orang sudah punya udah ada tendensi tertentu. Terus ngomong-ngomong, ini kan film itu kan luas ya. Tadi ada film pendek, ada film real shot, ada kemudian animasi dan sebagainya. Film misalnya ada seseorang, kita mau mengajarkan sesuatu nilai atau teknik atau apa, itu film yang ideal untuk diberikan itu kayak apa sih Mas? Contoh film yang paling ini bagus nih untuk pembelajaran. Ini agak sulit ini dijawab. Sebetulnya kan semua film bisa dijadikan pembelajaran. Semua film bisa dijadikan pembelajaran. Tinggal bagaimana kita akan mengambil sudut pandangnya. Tinggal bagaimana kita bikin bridgingnya supaya apa yang kita lihat itu bisa jadi pembelajaran. Ini sangat berbeda dengan film penyuluhan ya. Oh iya, dokumenter. Kan, dokumenter masih bagus, masih bisa ya. Dokumenter masih bisa. Dan penyuluhan itu kan kasar banget ya, jelas. Nah itu jelas kan, penyuluhan itu kan konteksnya jelas, jadi nonton paham gitu kan. Tapi kalau film pada umumnya fiksi ya, semuanya bisa dijadikan pembelajaran sebetulnya. Tinggal bagaimana kita melihatnya. Kita mau melihat dari sisi mananya, pembelajaran apa yang mau diambil. Terus limit mana yang bisa dipakai, mana yang tidak, itu semuanya. Cuma gini Mas, kita itu kemudian di BPK kan juga sudah sering ya ada beberapa diklat yang kita pakai film. Saya termasuk yang sering menggunakan film. Ini maksudnya bikin film atau filmnya sudah ada? Filmnya sudah ada, kita ambil, bisa full film, bisa dipotong, ya, tergantung kebutuhan. Kadangkala film kita nggak bisa pakai semua film. Kenapa misalnya? Film ini kalau saya pakai ini jelas banget kamu harus menjadi orang yang baik. Ya. Itu udah asik, orang nontonnya juga males, gue juga udah ngerti gitu kan. Nah, akhirnya kita pakai film yang ternyata orang itu tidak digurui secara sadar. Makanya istilah metafora. Nah, apakah bisa seperti itu? Artinya apakah dibedakan film yang terlalu jelas vulgar, itu tadi penyuluhan. Ada juga film yang baik dan buruknya itu jelas banget gitu loh. Kalau jadi penjahat ya pasti udah ya semuanya jelek. Realitas sekarang kan nggak kayak gitu Mas. Ya, saya kira kalau konteksnya demikian, key personnya adalah siapa yang akan membawakan itu kepada audiensnya. Membawakan itu menyajikan dengan memberikan pemaknaan gitu ya. Bagaimana pemaknaannya? Karena memang film macam-macam ya, pendekatannya, genrenya. Ada karakter hitam putih, ada karakter abu-abu. Sekarang abu-abu tua, abu-abu muda, gitu. Putih kemudian jadi hitam, ya seperti itu. Semuanya kembali ke nanti pemaknaannya bagaimana. Karena kalau sepemahaman saya memang tidak pernah ada film yang di-create
khusus untuk pembelajaran tertentu, kecuali itu film katakanlah kayak autobiografi. Ya misalnya tokoh sejarah yang kemudian difilmkan atau sebuah peristiwa sejarah yang kemudian difilmkan, artinya pasti ada keperpihakan terucut. Ini misalnya orang Amerika Hollywood bikin film tentang perang dunia dua atau mungkin perang Vietnam misalnya, yang menang pasti Amerika. Orang Vietnam bikin film yang menang orang Vietnam. Orang Jepang bikin film yang menang orang Jepang. Sesederhana itu, artinya ada keperpihakan, dan di situ otomatis tokoh-tokoh pemenang ini akan dijadikan role model. Jadi protagonisnya. Jadi protagonisnya. Itu simpelnya seperti itu. Tapi itu kan kasar banget, artinya orang udah duga gitu ya. Ya memang begitu. Jadi kan itu ditelan bulat-bulat kan. Jadi pemimpin harus berani menanggung risiko, harus cerdas gitu-gitu kan. Contohnya kapten ini di film ini misalnya, itu kan jelas. Tapi lagi-lagi dikembalikan ke pemaknaannya. Kalau bisa dikupas lebih jauh atau dari sudut pandang yang berbeda mungkin ya. Pengalaman saya bawa ini tuh Mas, itu ini menarik kan. Mau ngopi sekalian Mas? Jadi gini, sekarang itu kan dunia sekarang itu kan orang confused ya antara baik dan buruk itu. Ini real dulu kita bicara ini. Itu kan macam-macam. Kita itu tidak bisa mengatakan bahwa orang ini benar, orang ini salah. Nah, yang laku, yang menarik, yang saya perhatikan, kalau saya suka lihat film, tapi saya juga suka melihat orang yang lihat film, lihat responnya. Itu film yang menarik itu yang bisa menghadirkan kompleksitas itu. Misalnya masih ingat mungkin ada film Avenger ya, yang Social War atau apa yang Civil War. Dua-duanya kan hero, tapi berperang. Tapi penonton pasti akan tidak sadar, pasti akan berpihak pada salah satu. Kalau saya pro ini, hero yang sama-sama protagonis, tetap orang akan menjadi pro dan kontra. Nah, realitas di dunia kan seperti itu. Saya juga tadinya kapan ya ada film yang antagonis sama-sama bertarung antar antagonis, dan kita akan memihak antagonis yang mana, kan mirip juga. Nah, realitasnya itu makin disukai ketika orang makin confused antara yang benar atau enggak. Tak kira itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kultural ya. Jadi di zaman dulu kita dogmatis ya, itu orang salah, itu orang benar, itu orang baik, itu orang buruk, itu dogmatis ya. Tapi begitu perkembangan sumber informasi itu terbuka, orang bisa berada di abu-abu, bahkan orang bisa memilih, bahkan bisa mengatakan yang tadinya itu baik bisa dicari keburukannya, orang yang buruk bisa dicari kebaikannya. Itu kultur ya, kultur ya, itu perkembangan kultur. Kemudian pada konteks realnya kita bisa lihat ketika film Joker dibuat. Oh iya, Joker kan negatif ya tadinya. Dia kan jelas tokoh yang jahat, tapi kita bela karena dalam penceritaannya dia di-create sedemikian rupa sehingga logika kegilaannya atau kejahatannya dimaklumi atau bahkan dibenarkan. Nah ini kan lagi-lagi tinggal kita lihat ya sudut pandang mana yang kita pilih. Itu kalau kita lihat hasil filmnya, kita tonton filmnya. Nah sebetulnya kalau kita lihat dari sisi makernya, film making itu sebetulnya kita menyutradari penonton yang kadang-kadang kita lupa ya, mungkin teman-teman yang baru bikin film kadang-kadang kita lupa bahwa sebetulnya tujuan akhir dari film itu adalah menyutradari penonton. Ini kalau istilah saya ya. Jadi kita tuh pengen penonton seperti apa? Kita pengen penonton nanti berantem, kita nanti pengen penonton bingung memihak siapa, kita nanti pengen penonton pulang dari sini marah-marah. Kita pengen menonton nangis di menit keberapa, itu semua di-create, itu semua diciptakan. Ini Mas, ini ngomong-ngomong tadi masalah Joker, ini saya jadi kepikiran nih, kayaknya seorang filmmaker itu berbahaya. Bisa ya. Ini tadi Mas Bimo bilang bahwa dalam kasus Joker itu kan awalnya orang tahu ya, penonton Batman ini Joker tuh negatif, penjahat lah, super villainnya. Tapi kemudian dengan diciptakannya film Joker, orang bisa secara tidak sadar maupun nggak sadar, orang akan memaklumi bahwa ada orang yang menjadi villain itu
itu karena ada kondisi lingkungan. Nah sekarang kalau misalnya ini kejadian, korupsi baik atau enggak? Jelek. Ya. Diciptakan seorang filmmaker bahwa ada permaklum tentang sebuah kejahatan yang sifatnya seperti korupsi, itu sangat mungkin enggak? Sangat mungkin. Nah itu kan. Serem juga nih kan berarti. Serem. Nah potensi seperti itu sebetulnya sangat besar ya. Kalau di zaman perang, propaganda seperti itu kan banyak ya. Tapi memang tidak sekompleks film fiksi sekarang ya. Dulu kan simpelnya kalau misalnya perang dunia kedua gitu ya, ada kapal selam Jerman, terus ada kapal Inggris misalnya ya. Yang dari kapal Jepang ini bisa membaca radio komunikasinya. Terus di situ dia muter lagu-lagu, suara-suara yang menjelekkan Inggris gitu. Itu membuat ketakutan, propaganda. Terus orang negara apa gitu bikin tentang jeleknya negara ini. Karena tidak ada informasi lain, masyarakat yang melihat akhirnya mutlak mengikuti karena tidak ada pembanding dan sebagainya di zaman itu ya. Dan ini kedua belah pihak melakukan hal yang sama. Artinya kan media sebagai alat dogma itu, sebagai propaganda ya super efektif ya. Bahkan ada seorang tokoh di sana yang dielulukan seperti dewa juga hasil dari propaganda media. Sampai dari kecil dicekoi film tentang dia, pokoknya segala macam, dan tidak ada pembanding yang lain, maka untuk bertanya saja tidak berani. Jadi kebenaran mutlak diterima. Maka kalau disampaikan tadi misalnya kita bikin sebuah film yang tokohnya itu koruptor, tapi kita bikin dia sebetulnya dia tadinya baik, terus keterpaksaan, terus ada unsur ketidaksengajaan dan lain-lain, dia korupsi, bisa kok penonton jadi membela dia dan membenarkan korupsi, bisa. Dan akhirnya nilai kulturnya bisa berubah juga ya. Kulturnya jadi berubah. Di korupsi itu boleh gitu. Oh. Ini podcast serem ini, podcast serem ya. Bukan berarti boleh ya, bukan tapi boleh ya. Tapi bisa dilihat dari sudut pandang yang lain, mungkin gitu sih. Kalau boleh atau tidaknya kan ya kalau value-nya jelas ya itu tidak kan jelas boleh, ya, tidak ya. boleh. Tapi juga menarik juga ini. Jadi, nah terus satu lagi Mas. Tadi dikatakan kan bahwa film itu bisa mempunyai nilai-nilai. Nilai-nilainya kan bermacam-macam ya. Bisa muncul dari apa tadi? Alur. Terus apa saja sih selain alur kan atau karakter? Nilai yang bisa diambil kalau kita ngelihat film terus kemudian kita mau ngambil sesuatu value itu selain yang umum kan alur cerita sama karakter ya. Sebelum lupa saya mau nyambung yang tadi sedikit Mas. Apa? Baru-baru ini kan kita banyak nonton serial. Kalau film saya nggak begitu tahu, tapi kalau di series banyak cerita-cerita tentang perselingkuhan. Oke, iya. Keren banget, pemerannya ganteng, cantik, luar biasa. Ya kalau jelek ya susah Mas. Betul, dan itu menjadi pembenaran yang luar biasa. Sehingga perselingkuhan sekarang agak dibolehkan dalam tanda kutip ya. Secara value sosialnya jadi biasa kan. Menjadi seolah-olah itu bukan hal yang terlalu horor atau dosanya berat. filmmaker dah itu. Ya kalau mau dibilang begitu bisa-bisa saja sebetulnya. Tapi ya itu perkembangan kultur kan seperti itu ya. Filmmaker kan tidak membuat antah berantah muncul ya. Tentu dia merespon sebuah isu atau realitas yang kemudian di-create. Nah sayangnya mungkin efeknya yang muncul justru tidak seperti yang diharapkan. Atau film tentang menunjukkan ABG yang kemudian hamil di luar nikah gitu, seolah-olah itu pendidikan yang baik gitu, tapi bagi anak muda, benarkah pernah ada penelitian kalau mereka nonton ini akan lebih aware terhadap itu, atau justru malah itu bodoh nggak pakai alat pengaman kok. Akhirnya seperti itu. Jadi pembenaran itu sekarang sudah zaman ini sudah terjadi. Entah si makernya itu sengaja untuk membuat kekacauan kultur. Makanya itu atau kalau di sensor kan ada parenting advisor gitu kan. Ya. Karena memang ternyata kalau tidak didampingi ya bahaya juga. Bahaya juga, meskipun itu ya sangat sulit ya, apalagi kita bicara series atau sekarang katakanlah di aplikasi di Android di smartphone gitu ya. Kita kan banyak tuh apa itu yang bisa kita nonton film segala macam, itu yang
Yang sebetulnya di situ sudah ada tulisannya 7 tahun, 13 tahun, 18 Tetap tahun. aja Nah, siapa yang bisa kontrol? Sedangkan di bioskop aja film 18 tahun ada orang ngajak anaknya balita nggak dicegat kok. Ya, kecuali ada penitipannya nanti di depan. Nah, ya artinya memang kulturnya secara general itu tidak suportif untuk membuat beteng yang solid gitu loh. Jadi sebuah isu yang digulirkan itu bisa liar sekali, bisa kemana-mana. Terus kemudian tadi yang saya sampaikan tadi masalah apa namanya? Apa sih saya tadi Tentang value-nya itu. Value-nya. Nah, selain alur sama karakter yang paling umum kan dia dari situ. Sebetulnya kalau dari sudut pandang saya ya, alur itu kan terciptanya dari karakter ya. Oke. Karakter A punya Justru karakter dulu bukan alurnya dulu. Karakter dulu. Karena karakter A ini punya sifat seperti ini, punya problem seperti ini, karakter B itu punya sifat seperti ini, punya problem seperti ini, ketemu. Nah, pertemuan antar karakter, pertemuan antar latar belakang masalah masing-masing jadi sesuatu yang baru, namanya alur kan. Ya. Akhirnya menjadi alur. Nah, bahwa kemudian ketika bicarain penulis naskah atau sutradara create yang mana dulu ya bisa bolak-balik. Bisa jadi dia idenya adalah alurnya dulu terus karakternya diciptakan, atau karakternya kebayang dulu baru alurnya ketemu. Tapi sebetulnya pada akhirnya semua alur itu diletakkan pada karakternya. Itu yang bikin mungkin bedanya sinetron dengan film mungkin ya, karena kedalaman karakternya kan sangat berbeda ya. Nek di film tuh harusnya reasoning itu harus dalam, harus orang depresi itu harus seperti apa, orang menangis kehilangan uang, kehilangan pacar itu pastinya berbeda, kemudian efeknya seperti apa. Nah, kadang-kadang yang seperti ini pun sulit ya, karena kalau benar-benar mau bicara real itu kan kajiannya dahsyat ya, apalagi kita ngomong ke karakter itu kan ngomong ke emosional. Ngomongnya bidangnya Mas psikologi. Mungkin ya katakanlah nonton film horor ya. Sekelompok remaja nggak sengaja lihat setan. Saya yakin kalau itu kejadian itu real, seminggu dia nggak akan bisa sekolah. Harusnya kan? Harusnya. Tapi atau kan itu masuk sekolah. Ya, tapi besoknya masih ngobrol, besoknya masih apa gitu. Dan sebetulnya menjadi logikanya tapi ya sah-sah saja kan, itu penceritaan yang dibangun seperti itu. Terus gini Mas, kan kalau film itu kan rata-rata kan dipersingkat ya, kehidupan kompleks, situasi real yang dipersingkat. Misalnya ada aktivitas teknis misalnya ada nih ceritanya, pernah lihat film The Akuntan itu si Ben Affleck. Ben Affleck itu kan filmnya judulnya Akuntan. Saya lihat karena di BPK ini kemudian isinya kan teman-teman akuntansi. Tapi setelah nonton ternyata bukan akuntansi Mas materinya. Ya ada akuntansinya tapi itu lebih ke tema dikit. Terus isinya lebih banyak ke psikologi, karena Ben Affleck itu sebagai seorang akuntan dia dulunya adalah seorang autis. Nah ini film psikologi nih tapi judulnya Akuntan. Nah ada momen teknis itu maksudnya ya tentang akuntansinya, bagaimana ketika dia melakukan perhitungan, mengkaji tentang laporan keuangan, terus kemudian hasilnya itu dia menemukan adanya fraud di laporan keuangannya, padahal itu laporan sekian tahun yang seorang akuntan biasa enggak. Nah kan ada aktivitas teknisnya yang itu tidak bisa dipungkiri sebenarnya panjang, terus kemudian disingkat. Nah ada nggak yang film itu ya aktivitas teknisnya itu ditunjukkan panjang gitu, ada nggak film-film yang agak panjang? Rata-rata kan pasti dipersingkat. Ada ya Mas, tapi mungkin tidak secara keseluruhan ya, mungkin parsial ya. Saya tadi itu teringat film apa ini kok rotok lali. Maksudnya ini tentang film Perang Dunia Kedua. Ini kisah nyata yang kemudian difilmkan. Based on kisah nyata ya? Based on kisah nyata, ahli-ahli matematika dari seluruh penjuru negara itu dikumpulkan untuk memecahkan enigma apa judulnya kali aku. Ini bukannya siapa penemu komputer ini? Si
Siapa? Alan Turing. Judulnya apa ya? Nggak tahu juga ya, lupa ya. Ya pokoknya Alan Turing itu, ya, kan? Yang nemukan kode pemecah kodenya itu. Nah itu cukup ditampilkan secara teknis ya, tapi parsial juga. Nggak mungkin keseluruhannya ditampilkan, tapi memang di film itu dia pengen menunjukkan betapa kompleksnya alat ini sehingga detail teknisnya itu ditunjukkan. Nah kadang-kadang ada pertimbangan estetika teman. Contohnya kayak apa? Misalnya harusnya kalau nyolder itu pakai solder ono gondorukeme ono apane. Gondorukem ya mungkin sahabat belajar nggak tahu ya gondorukem itu kayak apa. Saya tahu pernah dulu tapi jadul banget ya. Taunya kan sekarang apa namanya yang putih itu. Itu kemudian karena itu tidak estetik alatnya dirubah jadi lebih keren bentuknya sehingga kebutuhan gambarnya jadi lebih manis misalnya. Harusnya alatnya itu bentuknya elek, kotak, wagu gitu, tapi dibikin agak gimana supaya keren. Nah ada kebutuhan estetik yang kemudian tidak selalu technical itu bisa ditunjukkan benar-benar real, apalagi real time. Ya kecuali film-film tertentu seperti itu. Yang dokumenter jelas ya, teknisnya clear. Dokumenter jelas. Atau filmnya Ford versus Ferrari. Oh iya. Itu kan ditunjukkan bagaimana persaingan mereka, yang tahu mesin, kemudian dijalankan jadi lagi mobil balap gitu ya. Tapi itu pun kan parsial ya. Orang tidak mungkin menunjukkan ring sekere sak menen ya pistonnya kurang, nggak mungkin karena itu seminggu aja nggak selesai. Oke. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi tetap rata-rata hampir sebagian besar tekniknya itu tidak ditunjukkan ya. Tapi tetap bisa dimunculkan kan agar dimunculkan. Nah, pinter-pinternya adalah teknis mana yang akan dimunculkan karena balik lagi kita pengen mengharapkan penonton itu mendapatkan apa gitu. Kalau efek wow-nya itu lebih ke mesinnya meledak misalnya, oke berarti teknisnya tentang pas dia ngisi pengisian bensinnya karena itu logikanya meledaknya di situ misalnya begitu. Nek pas bagian masang sekrup nggak usah karena nggak terlalu keren misalnya, itu kan pilihan yang teknis mana yang mau dimunculkan. Terus oke Mas, ini kan udah mulai sangat detail ke teknis. Nah, ini ngomong-ngomong nih agak ngelebar sedikit. Akhir-akhir ini itu banyak kalau di dunia public sector, dunia pemerintahan itu kan banyak instansi yang bikin lomba film pendek atau dan sebagainya. Terus nilainya ya instansi-instansinya banyak sekali. Nilainya adalah nilai-nilai yang utopis lah ya, nilai-nilai ya termasuk integritas dan sebagainya. Nah, sering ngamati nggak Mas hasil karya ya? Apakah film-film itu memang bisa mengena ke penonton atau ya akhirnya cuma di skip aja di YouTube dan sebagainya karena memang sebenarnya ya kita udah tahu kok dan nggak asik film itu. Atau pernah lihat contoh yang asik dalam meng-create jenis film-film jenis seperti itu? Kayaknya belum ya. Masih terlalu asik aja gitu. Karena begini, keterjebakannya adalah limitasi value yang harus ditampilkan itu. Harus muncul kayak gini. Iya, itu yang tapi bisa nggak diciptakan lebih menarik sehingga orang itu seneng liatnya tapi juga value-nya dapat gitu ya. Sebetulnya ya bisa Mas, tapi kalau berharap 100% mungkin sulit ya. Nah, makanya menurut saya kalau konteksnya seperti itu, penciptaan karakternya jangan ada yang full putih, full hitam, abu-abu. Bikin yang grey, yang di area bingung, di area ambigu, di area mimikri dia menyesuaikan gitu. Karena begitu nanti dibikin ada hitam dan putih, pasti jadinya penyuluhan. Ya. Pak, Anda keliru, harusnya tidak boleh ini. Dek, Anda salah, membuang sampah harus di tempatnya. Itu menjadi keasikannya kan pasti pudar ya. Tapi begitu kita letakkan itu di abu-abu, ada unsur keraguan-raguan, penonton jadi berpikir kan, bisa menempatkan diri gitu loh. Oh, kadang-kadang aku berada di situasi seperti itu. Pemaknaannya kemudian muncul. Nah, tapi di yang opsi A tadi yang hitam putihnya jelas, nek kita bicara tentang penyuluhan value ya jelas ini yang lebih kuat. Ya kan, nah, kalau yang B ini
mungkin nggak panci ya bahwa harus begini, harus begitu, itu kan nggak muncul. Yang muncul adalah pemaknaan yang masing-masing akan menempatkan dirinya dalam situasi seperti itu. Jadi membawa itu tadi ya, bahasa kata kuncinya adalah si sutradara mau mengatur cara berpikir atau apa namanya? Jadi dia nyenggol aja sih menstimulasi. Betul, menstimulasi. Nek kayak gini kamu akan berdiri di posisi mana, atau kalau kamu ada sebagai dia, kamu mau pilih yang mana gitu. Tapi kalau sudah A, B itu hitam putih, selesai persoalan. Terus satu lagi nih Mas. Sebenarnya satu lagi tapi ABC ya. Satu lagi ya tapi ABC. Ini kan teman-teman penonton pendengar audio podcast ini kan rata-rata teman-teman BPK ya. Di BPK Mas Bimo juga udah tahu kita melakukan pemeriksaan. Kalau untuk teman-teman BPK itu ada rekomendasi film yang bagus untuk sering ditonton. Jenis-jenis film tertentu nggak? Saya takut jawabnya salah kalau sekarang. Oh, takut jawab salah. Yang jawab salah itu apa? Sambil mengingat-ingat ya. Kayaknya udah nonton film banyak kan? Tapi kan lupa atau mendadak ditanya. Saking banyaknya malah jadi lupa ya. Jadi lupa ya. Tapi kalau misalnya ada filmnya, oh iya saya pernah nonton ini alurnya seperti ini gitu ya, hafal ya. Kalau saya sih sebetulnya saya tidak spesifik kepada BPK atau kepada apa ya, karena film yang bagus menurut saya siapapun akan bisa mendapat pelajaran dengan lebih baik, siapapun ya. Tinggal nanti sudut pandang yang mana yang dipakai. Sudut pandangnya. Berarti kekuatannya adalah di sudut pandang. Jadi bagaimana kita melihat stimulus dari film itu untuk di sudut pandang. Kalau boleh menyebut nama, boleh menyebut judul, saya sangat merekomendasikan itu film-filmnya Steven Spielberg. Yang dibikin film. Nolan nggak Nolan? Nolan untuk konteks ini saya nggak terlalu ya. Kenapa? Karena Steven itu kalau bikin film ini menurut saya ya, tentu buat orang lain beda juga. Steven itu selalu bisa menghadirkan realisme sedekat mungkin dengan nyata, apapun ceritanya. Dan itu teman-teman menurut saya akan lebih mudah untuk bisa melihat karakter abu-abu, hijau, putihnya itu banyak sekali karena kerealisannya itu tampak gitu loh, enggak mutlak based on cerita. Jadi ini penjahat itu orang baik, ini gini enggak. Kalau di Steven selalu real, selalu mencoba menciptakan dunia yang real sehingga karakternya akan bisa lebih terbaca. Perubahan karakternya lebih terbaca, situasinya lebih terbaca. Artinya karakternya itu ya belum tentu yang jelek pasti 100% jelek gitu atau gimana? Bukan, lebih ke dunianya. Mungkin kalau ingat film lama banget judulnya Jaws, film hiu itu. Iya, Jaws. Film hiu itu kan dia seorang sheriff, tokoh utamanya ya. Sheriff ya, betul sheriff itu. Dan ketika dia ada konflik ikan hiu menyerang warga, dia harus menyelesaikan banyak sekali problem. Politiknya ada, kesehatannya ada, keuangannya ada, dan realitas juga ada seperti semua. Itu. Dan ketika ribut-ribut itu di balai kota, semua mewakili dunianya sendiri-sendiri dan itu semua real. Menurut saya ini kalau mungkin ya otak-atik gadoknya teman-teman di BPK bisa lihat, tipe-tipe orang akan seperti ini. Tipe A ini akan mempertahankan diri, termasuk wali kotanya waktu itu. Kalau sampai Anda itu menutup pantai ini, sebentar lagi kita ada festival kota, ambiar ini. Kita kehilangan pendapatan sedemikian besar. Terus ada solusi yang lain dari versi yang lain. Itu ada tukang tangkap hiu, terus bahkan ada yang menangkap hiunya, padahal bukan hiu yang itu yang ditangkap. Realisme ini yang dihadirkan oleh dia gitu. Bahkan di rumah dia punya problem sendiri, karena si sheriff ini takut air. Oke. Jadi dia nggak pernah ke pantai, dia takut. Ini kan jadi mempelajarinya itu benar-benar semua karakter, bahkan orang lewat pun itu ada bunyinya, ada manfaatnya gitu. Ini menarik nih karena kalau teman-teman di BPK kan pemeriksa itu kalau cuma lihat satu jenis kondisi karakter, betul. Nyelesain misalnya ini ada kasus
korupsi anggaran jadi temuan, nggak sesederhana itu. Tidak sederhana itu kan Guso katanya. Betul. Tapi kan aspeknya macam-macam, ternyata ada mafianya dan sebagainya. Ya, jadi jenis-jenis seperti itu ya. Si A ini memutuskan ini karena ada B, C, D, E, F segala pertimbangannya, kemunculannya dia di saat apa itu mempengaruhi ini, dan jangan-jangan bencana yang itu ya, misalnya kayak gitu-gitu tuh bisa muncul. Jangan-jangan itu mafianya di backup oleh. Iya, kayak gitu-gitu. Itu bahkan konflik orang sedang ngecat pagar aja muncul kok di film itu. Itu kan realita banget toh. Sehari-hari banget toh, dan itu menurut saya untuk sebuah pengamatan menarik karena mungkin ya bayangan saya bukan auditor ya, tapi maksudnya ketika kita melihat seseorang ada baiknya kita melihat lingkungannya yang dia lewati segala macam. Ini pasti mempengaruhi sebetulnya. Kemungkinan temuan bisa dibuat, tapi ternyata efek itu akan panjang. Ya, probabilitasnya jadi banyak sekali. Ini menarik. Terima kasih Mas Bimo, ini insight. Jadi saya tahu gambarannya arahnya nanti apa. Dan itu bikinannya si Spielberg ya. Bahkan Jurassic Park ya. Jurassic Park yang bicara tentang fiksi ilmiah seperti itu, tapi bahwa di situ ada anak-anak yang seperti apa, terus tokohnya Dr. Grant atau siapa saya lupa, dia benci anak-anak sampai dia bisa mencintai anak-anak, perubahan karakternya, bagaimana cara anak-anak itu duduk mendekati dia, bagaimana cara dia menghindari, itu semua berguna gitu. Jadi semua yang ada di adegan itu tuh berguna. Aku sulit ya menggambarkannya, tapi kalau bisa digambarkan dibikinkan nanti. Karena kadang-kadang gitu di penyutradaraan yang bukan Steven Spielberg ya, itu konteksnya ya segitu, si Budi ketemu Ani ngobrol apa gitu, tapi tidak menyutradarai yang terjadi di sekitarnya. Kenapa di situ ada bunga mawar, terus pas si Budi lewat nggak sengaja tangannya nyenggol, ada uletnya, terus gatal misalnya kayak gitu-gitu. Nah, Steven itu seperti itu. Mas, ini kita dikit ya, karena waktunya juga kelamaan ya nanti, tapi pasti akan menarik. Nah, kalau dalam kasus kayak tadi ya, Jaws tadi, itu si pembuat itu bikin matrik nggak sih? Ini kasus kayak gini, topik konfliknya kayak gitu tuh. Saya kira bikin, yang kompleks kayak gitu. Saya kira bikin. Sampai bikin matrik ya. Karena itu kan kompleks ya. Ini kasus ini masalah politik, ini masalah. Iya, jadi dia bikin riset lah. Saya nggak tahu istilahnya apa ya, tapi risetnya itu pasti super kompleks. Kasus ada lingkungan. Skemanya, struktur apa namanya? Kalau seorang penulis naskah pasti punya caranya sendiri-sendiri ya. Jadi dia metodenya mind map atau apapun itu pasti ada, tapi ketika menciptakan, katakanlah itu saya penulis naskahnya ya. Ya, penulis naskah bisa siapapun ya, bisa sutradaranya sekaligus. Tapi katakanlah konteksnya ini menulis naskah ya. Sebelum didiskusikan dengan sutradara, dia kan menciptakan reasoning ya, dia menciptakan logika yang tidak boleh bisa dibantah. Jadi misalnya bikin karakter anak nakal SMA, seluruh dunianya itu harus diciptakan. Nakalnya kenapa, kok bisa nakal seperti itu, kenakalannya itu ditujukan kepada siapa, bentuknya kayak apa. Meskipun ini semua bisa jadi tidak muncul dalam film. Munculnya dalam logikanya aja. Sehingga itu nanti muncul, berarti kalau karakter seperti itu, kalau jajan dia jajannya apa, kalau dia manggil temen cara panggilnya bagaimana. Nah itu membentuk itu, dan itu dibikin dengan mapping itu. Katakanlah nakal karena ibunya pernah dipukuli waktu kecil oleh bapaknya. Ini ada petanya gitu kenapa bapak sampai mukuli istri, cari risetnya. Oke, alasannya ini. Istri yang dipukuli suami kira-kira apa? Ini. Nah, itu dicemplung-cemplung kayak. Nah, dimasuk-masukin, dicocok-cocokin, kemudian ditempatkan pada si karakter ini. Semakin kompleks risetnya akan semakin baik, tapi tidak semua melakukan riset sejauh itu. Nah, dalam contoh tadi menurut saya Steven Spielberg itu luar biasanya kecerdasannya untuk mengembangkan. Itu dahsyat. Oke, kita nanti ngobrol-ngobrol aja di luar ini kalau pas ke bandara ya, karena nganter ke bandara. Karena ini pasti sebenarnya ngobrol film itu nggak ada habisnya.
Karena saya juga penyuka film, mungkin di sahabat pembelajar di sini juga suka film dan ngomongin film pasti berkembang terus yang tadi saya sampaikan. Nah, mungkin kali ini kita cukupkan Mas Bimo dan jangan kapok untuk kita undang di kita podcast ya. Kemudian ada film, ada juga yang lain. Moga-moga nanti kita masih bisa undang dalam bentuk yang lain. Termasuk tadi kan Mas Bimo juga suka dengan game ya, apa namanya bikin board game ya. Kayaknya menarik lagi. Mungkin kapan hari kita ada podcast juga tapi bicara tentang game. Board game. Nah, saya rasa itu untuk pembelajaran ini tentunya ya. Saya rasa itu dulu kita terima kasih kepada. Saya boleh nambah sedikit Mas? Boleh silakan. Kalau teman-teman di sini saya yakin kan lebih paham ya tentang dunia per BPK-an ya, maksudnya apa-apa gitu. Kalau mau bikin misalnya ya, tipsnya adalah di breakdown Mas. BPK itu apa? Breakdown. Jadi dibedah sedetail mungkin. Ya. Katakanlah kita ambil satu keywordnya audit misalnya. Ya. Audit itu apa? Sebanyak-banyaknya. Ya. Dari situ nanti dirangkai. Dibentuk ulang ya. Dibentuk ulang. Terus pasti akan muncul karakternya nanti. Ya. Bentuk bisa jadi karakter, bisa jadi alur. Jadi apa namanya? Prosesnya jangan dibalik. Jangan kita bikin karakter si Budi. Si Budi itu suka mencuri misalnya. Ya. Ini kita balik. Jadi apa dulu sih kebutuhannya, baru dibentuk. Karakternya lahir dari situ. Nah, dari situ juga nanti bisa jadi opsi kan. Kita mau bikin film yang hitam putih atau yang abu-abu. Kalau yang abu-abu, kalau BPK itu kemudian warnanya abu-abu Mas. Jadi abu-abu ya. Nah, itu agak diarsir. Jadi berarti yang seperti ini sebenarnya tidak boleh tampil terlalu mutlak dibikinnya gitu-gitu. Nah, itu muncul dulu, ketemu dulu formulanya, cerita dan karakternya belakangan. Ini insight bagi itu pasti namanya ketemu juga BPK Insight ya, dia insight bagi kita teman-teman. Oke, saya rasa itu dulu Mas Bimo, terima kasih sekali sudah berkenan hadir ke Jakarta dari Jogja jauh-jauh. Saya merasa terhormat diundang ke sini. Tapi kalau pemerintahan sering kan ngobrol dengan teman-teman di pemerintahan di mana, Pemda dan sebagainya. Cuma beda aja dari BPK. Oke, terima kasih Mas Bimo. Moga kita akan ketemu lagi. Kepada sahabat pembelajar, jangan lupa untuk selalu mengikuti BPK Insight di seri-seri berikutnya. Terima kasih, salam jumpa, salam sukses.